Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba menjelaskan sebuah persoalan bagi mahasiswa-mahasiswa saya yang baru masuk di kuliah filsafat untuk pertama kalinya. Kenapa saya menjelaskan itu? Karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka lontarkan, bagaimana mereka memahami sesuatu yang memang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya bagi yang memang masuk di program studi filsafat. Dan secara acak mahasiswa-mahasiswa saya yang saya tanya di awal perkuliahan itu, apa motivasi mereka mengambil program studi filsafat untuk mendalami filsafat, kemudian apa yang mendorong sehingga mereka tertarik untuk belajar filsafat. Ternyata ada satu yang membuat saya agak terkejut juga mendengarnya, bahwa ketika mendengar kata filsafat itu terdengar keren Pak, kata mereka. Jadi alasan masuk filsafat itu karena keren. Kemudian alasan lain, nah ini ilmu yang baru Pak, tidak begitu dikenal secara luas seperti ilmu-ilmu lain. Menurut saya apapun ilmu itu, kalau pertama kali kita mempelajarinya, tentu kita akan terkejut, kita akan terbengong ya, kita mungkin akan merasa senang atau bisa juga kaget, wah ini kok bisa seperti ini gitu. Tetapi menurut saya plusnya filsafat itu yang jelas membuat orang confused, membuat orang bingung ya dengan apa yang saya pelajari, kok saya bisa sampai mempelajari hal-hal seperti ini. Saya bicara tentang alam, oke. Saya bicara tentang manusia, oke. Tapi saya bicara tentang konsep ketuhanan dari berbagai sudut pandang, wah ini apa-apaan ini. Jadi bagi orang-orang yang baru pertama mempelajari ilmu ini, memang tentu akan ada kekagetan-kekagetan yang menurut saya itu biasa, karena memang orang yang mempelajari sebuah ilmu yang apalagi dia masuk dimotivasi oleh keinginan prodi ini atau ilmu ini terlihat keren dan saya ingin mempelajari. Baik, apapun mungkin latar belakang ketika seseorang mengambil program studi, tetapi bagi pemula yang ingin mendalami sebuah ilmu, apapun ilmu yang mau dipelajari, yang pertama tentu disiapkan niat yang baik untuk belajar. Tidak ada ilmu itu yang mudah, ya. Tidak ada ilmu ditransfer melalui tenaga dalam, lalu ilmu itu langsung masuk ke otak, itu tidak ada. Ilmu itu by process, ya. Design by process. Ilmu itu dengan proses. Jadi kalau proses belajar dan mengajar atau KBM, kegiatan belajar dan mengajar, disitulah sesungguhnya orang berproses dengan berinteraksi secara aktif, sehingga niat yang kuat ya dibarengi dengan tekad yang kuat akan mendorong kita dalam mendalami ilmu itu semakin maksimal. Tapi kalau setengah-setengah atau niatnya tidak mantap dalam mendalami sebuah ilmu, saya yakin banyak mahasiswa-mahasiswa tersebut akhirnya putus di tengah jalan, dan bukan sesuatu yang mengherankan. Lalu yang kedua, bagi pemula yang belajar filsafat, memahami dulu bahwa ilmu itu didapatkan tidak dengan cara yang instan. Ada orang yang ingin belajar itu begitu belajar langsung bisa, langsung mahir. Tidak. Orang yang belajar mengendarai mobil, dia belajar berlatih sekian lama dulu, ya. Orang yang belajar motor juga begitu, belajar sepeda juga seperti itu.
Bahkan ketika seorang murid silat yang belajar di padepokan seorang guru silat, sebelum dia turun gunung, dia belajar dulu. Jadi tidak instan. Gurunya tidak akan memberikan nih ilmunya kanuragan yang kamu bisa jadikan bekal, kamu silakan melanglang buana dengan ilmu. Tidak, banyak prosesnya. Kalau Anda melihat film-film Mandarin ya, film-film kungfu, sebelum diajarkan oleh gurunya jurus-jurus silat itu, kadang si murid yang awal baru masuk di padepokan itu cuma disuruh ngangkat air, cuma disuruh mijet gurunya, cuma disuruh lari-lari kecil, sementara jurus untuk memukul, menendang, menahan serangan belum. Terkadang si murid lupa bahwa sesungguhnya ketika dia disuruh mengangkat air oleh gurunya, disuruh mijet-mijet oleh gurunya, disuruh berlari-lari, itu sebenarnya jurus-jurus awal sebelum dia lanjut ke jurus berikutnya. Nah, begitu juga dengan ilmu. Dan dalam filsafat itu menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada secara instan ilmu itu dapat, kita step by step pahami dulu teori filsafat itu seperti apa, kita kenali sejarah filsafat itu bagaimana, kita pelajari tokoh-tokoh filsafat, lalu pemikiran mereka seperti apa, dan bagaimana kita bisa menyerap ilmu dari para filsuf. Ketiga, bahwa belajar filsafat bagi pemula jangan mudah shock, ya, jangan mudah kaget, jangan mudah menyerah, ya. Pokoknya jangan mudah hal-hal yang bersifat negatif lah. Jadi misalnya mudah kaget, loh kok begini, begitu. Anda bicara tentang teori konsep ketuhanan eksistensialisme misalnya, Anda bicara tentang konsep ketuhanan dalam aliran ateisme misalnya, Anda akan terkaget-kaget ketika Anda tidak pernah membaca bagaimana mereka memahami Tuhan, atau konsep ketuhanan dalam positivisme, teori positivisme. Mereka kan menolak yang namanya ilmu gaib, mereka menolak yang bernama akhirat. Makanya orang barat itu kan bisa disebut mereka itu penganut positivisme tulen, Auguste Comte. Kenapa? Karena mereka nggak percaya yang namanya ada kehidupan setelah kematian. Karena Auguste Comte sudah mengatakan bahwa metafisika itu mereka tolak. Kenapa mereka menolak metafisika? Karena metafisika itu tidak bisa dibuktikan secara faktual. Sementara aliran positivisme dalam filsafat itu hanya percaya pada fakta yang positif. Jadi kalau ada kehidupan setelah mati, siapa yang mengatakan bahwa ada kehidupan setelah mati? Mana buktinya? Mana faktanya? Dia kan melebihi dari empirisme. Karena memang positivisme itu adalah pengembangan dari empirisisme. Nah, saudara sekalian, jadi jangan mudah terkaget-kaget. Pelajari aja dulu dengan tenang, dengan nyaman. Ketika kita menemukan hal-hal yang baru yang sekiranya itu bisa mengagetkan kita, kita jangan mudah terkaget dan mudah menyerah. Nah, yang keempat, belajar filsafat bagi pemula itu adalah bahwa niatkanlah belajar itu untuk ibadah. Menuntut ilmu bagi kita hukumnya wajib, ya, bagi kita orang Islam. Karena hukumnya wajib artinya ada perintah agama yang kita laksanakan di situ. Karena niatnya ibadah, tentu dengan menuntut ilmu itu kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah memberikan ridho, insya Allah kepala kita ini terbuka untuk menerima ilmu. Dan Allah akan memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita setuju dengan pandang filosof, kita terima. Kalau kita tidak setuju, tidak ada masalah. Wong filsuf itu tidak memaksakan kita harus mengikuti pendapat mereka. Mereka cuma memberi argumen-argumen, pandangan, teori-teori mereka. Kalau tidak setuju, tidak ada masalah. Ya, jadi poin pentingnya yang terakhir ini adalah bahwa niatkanlah bahwa kita menuntut ilmu itu dalam rangka kita beribadah. Sehingga setiap yang kita baca itu untuk menambah nilai ibadah kita. Filsafat bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru filsafat itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kenapa? Semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin terasa betapa sedikitnya ilmu kita. Karena orang yang sering belajar itu merasa ilmunya sedikit, sehingga banyak yang ingin diketahui. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.